Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Aulia Yasmin bersama Alia Salfa Kinanti. Kalian tahu gak sih cara melakukan personal hygiene, istirahat dan tidur pada ibu nifas? Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya apa itu masa nifas. Masa nifas adalah masa setelah melahirkan selama 6 minggu atau 40 hari atau beberapa jam setelah lahirnya plasenta dan mencakup 6 minggu berikutnya. Masa nifas adalah masa yang akan dilalui oleh wanita setelah bersalin, karena pada masa ini merupakan masa pengembalian organ reproduksi yang mengalami perubahan selama hamil ke keadaan semula. Setelah bersalin, hingga seluruh organ reproduksi wanita akan pulih kembali seperti semula. Dalam masa nifas, alat-alat genitalia internal maupun eksternal akan berangsur-angsur pulih seperti keadaan sebelum hamil. Untuk membantu mempercepat proses penyembuhan pada masa nifas, maka ibu nifas membutuhkan personal hygiene, istirahat, dan tidur. Selanjutnya ada tujuan. Ketiga aspek ini saling berhubungan untuk mendukung kesehatan fisik atau mental pada ibu pasca melahirkan. Yang pertama ada personal hygiene, yaitu untuk mengurangi risiko infeksi terutama pada area genital dan payudara. Lalu untuk membantu menjaga kesehatan kulit dan kebersihan tubuh, memberikan kenyamanan, dan mencegah komplikasi kesehatan yang bisa mempengaruhi proses pemulihan. Selanjutnya ada istirahat, yaitu untuk mengurangi rasa lelah akibat perubahan hormonal dan fisik setelah melahirkan, untuk mendukung pemulihan otot dan jaringan tubuh yang mengalami tekanan saat melahirkan, dan membantu ibu lebih fokus dalam merawat bayinya. Yang terakhir ada tidur, yaitu untuk membantu mengatur mood dan mengurangi risiko baby blues atau depresi pasca melahirkan. Lalu untuk mempercepat proses pemulihan tubuh dan menjaga keseimbangan hormon, dan memastikan ibu memiliki energi yang cukup untuk mengurus bayi yang membutuhkan perhatian penuh. Selanjutnya ada tahapan masa nifas. Pada masa nifas ini dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, puerperium dini, yaitu kepulihan di mana ibu diperbolehkan berdiri dan berjalan-jalan. Lalu ada puerperium intermedial, yaitu kepulihan menyeluruh alat-alat genitalia selama 6-8 minggu. Yang ketiga itu ada remit puerperium, yaitu waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna, terutama bila selama hamil atau waktu persalinan mempunyai komplikasi. Pada ibu nifas itu terjadi perubahan anatomi, yaitu meliputi yang pertama ada payudara. Payudara akan membesar dan mengalami pembengkakan karena produksi ASI yang berlebih. Hormon prolaktin akan memicu keluarnya kolostrum, yaitu cairan kuning yang mengandung protein dan mineral. Lalu ada sistem pencernaan, yaitu tonus otot usus akan menurun sehingga menyebabkan kesulitan defekasi. Selanjutnya ada denyut nadi dan tekanan darah. Denyut nadi mungkin meningkat beberapa jam setelah melahirkan karena kegembiraan atau karena nyeri. Tekanan darah juga dapat meningkat karena nyeri atau karena kegembiraan. Lalu ada organ reproduksi. Organ reproduksi akan kembali ke keadaan normal sebelum hamil. Lalu pada kulit itu munculnya stretch mark. Selanjutnya pada rambut itu terjadi kerontokan. Selanjutnya ada perubahan psikologis. Yang pertama ada fase taking in, yaitu pada fase ini fokus perhatian ibu pada dirinya sendiri, lebih mudah tersinggung karena faktor kelelahan. Selanjutnya ada fase taking hold, yaitu pada fase ini ibu mulai terfokus pada bayi, berlatih cara perawatan bayi. Yang terakhir ada fase taking letting go, yaitu pada fase ini ibu mulai menyesuaikan diri dengan ketergantungan bayinya. Selanjutnya ada kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh ibu nifas. Yang pertama ada nutrisi dan cairan, yaitu kualitas dan jumlah makanan yang akan dikonsumsi akan sangat mempengaruhi produksi ASI. Yang kedua ada ambulasi dini. Ambulasi dini adalah kebijaksanaan untuk selekas mungkin membimbing pasien keluar dari tempat tidurnya dan membimbingnya untuk berjalan. Ambulasi dini dilakukan secara perlahan namun meningkat secara berangsur-angsur, mulai dari jalan-jalan ringan dari jam ke jam sampai hitungan hari,
hingga pasien dapat melakukannya sendiri tanpa pendamping, sehingga tujuan memandirikan pasien dapat terpenuhi. Yang ketiga ada eliminasi, yaitu buang air kecil dan buang air besar. Biasanya, dalam 6 jam pertama postpartum, pasien sudah dapat buang air kecil. Semakin lama urin ditahan, maka dapat mengakibatkan infeksi. Dalam 24 jam pertama, pasien juga sudah harus dapat buang air besar. Buang air besar tidak akan memperparah luka jalan lahir. Maka dari itu, buang air besar tidak boleh ditahan-tahan. Untuk memperlancar buang air besar, anjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan tinggi serat dan minum air putih. Yang keempat, ada kebersihan diri. Memotivasi ibu untuk melakukan personal hygiene secara mandiri dan bantuan dari keluarga. Ada beberapa langkah dalam perawatan diri ibu masa nifas, antara lain, jaga kebersihan seluruh tubuh ibu untuk mencegah infeksi dan alergi kulit pada bayi. Membantu membersihkan daerah kelamin dengan sabun dan air, yaitu dari daerah depan ke belakang, baru setelah itu anus. Mengganti pembalut minimal 2 kali dalam sehari. Mencuci tangan dengan sabun dan air setiap kali selesai membersihkan daerah kemaluan. Yang kelima, ada istirahat, yaitu ibu masa nifas sangat membutuhkan istirahat yang cukup untuk memulihkan kembali keadaan fisik. Sekian penjelasan tentang personal hygiene, istirahat, dan tidur pada ibu nifas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida.